Pak Rudin. Ya, Pak. Pak Rudin, materi apa yang akan nanti Pak Rudin sampaikan kepada Kalau hari ini tentang bab bulan puasa. Jadi keutamaan bulan puasa itu apa dan manfaatnya itu apa? Yang pertama kali. Jadi anak-anak biar mengenal. Dia sudah mengenal Pak tentang puasa itu rukun Islam beberapa sudah. Cuma kita nanti mempraktekkan bagaimanakah syarat-syaratnya kita berpuasa agar semuanya itu paham. Yang membatalkan puasa itu apa? Niatnya itu apa? Dan manfaatnya itu apa? Itu agar anak-anak dari SD kelas ini yang memahami apakah tujuan kita mempelajari berpuasa itu. Karena salah satunya kewajiban bagi orang Islam untuk menjalankan, salah satunya kewajiban bagi yang beragama Islam. ya, Kita itu nanti yang materinya akan diajarkan. ya. Terus setelah itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti apa? Dari SPK ya sudah panjang jelas. Tujuannya nanti untuk apa? Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui Pak. Jadi anak-anak biar tahu. Kita kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan salah satunya orang Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat, kedua sholat, dan tiga itu kan zakat plus puasa. Jadi anak-anak biar tahu bedanya orang Islam dan orang non Islam itu bagaimana. Ada bedanya enggak? Kalau orang Islam itu kan disuruh puasa setiap tahun, hanya 12 bulan yang diminta adalah 1 bulan itu apa? Untuk melaksanakan atau yaitu tugas atau kewajiban untuk berpuasa. Itu tujuan yang pertama. Dan gunanya apa? Puasa itu biar apa kan? Biar merasakan bagaimanakah pahitnya seorang orang yang sedang berpuasa itu biar bisa menghabiskan. Jadi orang Islam itu mempunyai ciri khas berbedaan dengan orang yang non agama. Jadi anak-anak biar tahu bedanya orang Islam dan non Islam itu dia merasakan nikmatnya apa, manfaatnya apa, itu nanti bisa diterangkan ketika ada di materi Pak. Jadi tujuannya yang saya sampaikan itu sama baik. Terus selama mungkin nih ya nanti ketika dalam pembelajaran kendala tersulit apa yang mungkin panjenengan ketahui atau temui ketika berada di lapangan, ketika berada di depan anak didik panjenengan, kendala apa yang nanti Biasanya Pak, kendala yang dirasakan oleh anak-anak itu kalau praktek itu bisa dilihat dengan seharinya Pak. Tapi ini kan materi itu bagaimanakah kita melaksanakan puasa itu, apa yang kita laksanakan. Pertama itu kan harus niat, kedua harus melaksanakan sunah-sunahnya. Apa sunahnya itu? Yaitu yang pertama adalah sahur Pak. Itu ya anak itu dipelajari. Manfaatnya sahur itu apa? Manfaatnya itu agar apa? Anak-anak sebelum melaksanakan puasa itu memakan sehabis sebelum sholat subuh itu disunahkan untuk melaksanakan yaitu sahur. Yaitu setelah sahur kita sudah menginjak yaitu sholat subuh. Itu ketika sholat subuh sebelum digunakan itu sudah tidak boleh sahur, karena yang disunahkan itu mengakhirkan sahur. Itu yang pertama kali, mengakhirkan sahur. Yang kedua itu yang disunahkan yaitu mempercepat untuk berbuka. Ketika suara sudah berkumandang adzan, segeralah itu sunahnya meminum yaitu makan makanan yang mengandung yaitu manis, agar apa? Tubuh ketika selama berpuasa 1 hari itu kita minum yang manis dulu. Karena apa? Kalau kita mengakhirkan langsung makan dul sebanyak mungkin, atau tubuh kita itu termasuk lemah nanti karena kaget. Seharian sudah puasa langsung makan yang berzat-zat atau makanan yang tidak manis, itu merupakan salah satunya bisa tidak menstabilkan tubuh kita. Maka dari itu sebelum anak-anak mempelajari
materi ini nanti kita ulas apakah makanan yang kita harus makan setelah dan sesudah berpuasa itu sudah harus pahami. Maksud saya itu kendala ketika panjenengan ajar apakah ada anak yang sudah buku atau ada anak yang mungkin nakal atau bagaimana itu Pak? Ya, masalah kenakalan anak Pak itu kita wajar Pak. Karena apa? Apakah ada nanti kemungkinan menurut panjenengan? Pasti ada. Semuanya itu Pak. Ketika kita menyampaikan itu pasti ada anak yang tidak membawa salah satunya buku materi. Kenapa? Anak sekarang itu banyak sekali pengaruhnya. Karena apa? Orang tua kurang mendukung. Kedua, tidak memperhatikan jadwal yang jadwal anak-anak itu besok itu jadwal apa? Itu anak-anak kurang memperhatikan. Maka dari itu kita sebagai guru hanyalah bisa menyuapkan, ibaratnya kita menyuap itu nasi Pak, seceguk nasi. Kalau kita tidak memahamkan anak itu tidak bisa. Kenapa? Kita di sini waktunya hanya terbatas Pak. Maka dari itu kita perlu yaitu mengondisikan anak itu bagaimana menstabilkan tentang jadwal belajar itu kita harus menggemblengnya. Dalam arti kita harus selalu mendampingi dengan secara sebaik mungkin itu Pak. Itu kendala yang pertama. Ya, terima kasih. Jadi pasti ketika kita dalam mengajar ada kendala dan tidak ada kendala. Nah, itu saja Pak yang mungkin dapat pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pertanyaan ketika kita berada di belajar atau setelah kegiatan pembelajaran yang Pak lakukan. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yuk, doa mulai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, sebelum saya lanjut, saya absen dulu ya. Yang pertama, Rengga. Hadir. Arya. Brian. Dimas. Renata. Ilham. Marsha. Muhammad Al-Farizi. Mana? Oh itu. Muhammad Randy. Muhammad Hamdan. Muhammad Abdul. Abdul siapa sama? Aziz ya? Pramudia. Mana? Itu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir karena kita sebagai umat apa? Islam. Termasuk rukun Islam yang keberapa? Hamdan berapa? Ayo Tata. Kita ulangi ya. Rukun Islam iku ana 5. Siji syahadat, terus sholat, terus zakat, terus makan puasa, menunaikan haji Baitullah. Puasa termasuk rukun Islam yang keberapa tadi? 4. Betul. Hari termasuk salah satunya umat Islam adalah melaksanakan puasa rukun Islam sing nomor berapa sih? 4.
Betul. Dan betul. Ini adalah puasa. Salah satunya orang Islam adalah yang pertama kan zakat, sholat, terus zakat, terus puasa. Ini wajib bagi sapa? Wong Islam apa non Islam? Orang Islam. Tujuannya apa? Kok sampean puasa ben apa? La'al lakum takun. La'al lakum takun. Tujuannya pertama apa? La'al lakum takun ben apa? Sampean adalah ben takwa kepada eling karo Gusti Allah, bahwa manusia itu punya Tuhan. Tuhan ini sampean sapa garengga? Allah. Jadi Allah memerintahkan umatnya rukun Islam sing papat yang kita pelajari ini adalah puasa. Yang pertama tujuannya adalah la'al lakum takun. Ben opo? Ben semayang kama qala alladziina min qablikum la'al lakum takun. Jadi tujuannya yang pertama kan adalah la'al lakum takun. Ben eling karo Gusti Allah. Sekarang sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah apa? Membaca apa? Satu adalah niat. Niati poso dia apa? Gimana? Sehari Ramadan haji sanati yang pertama harus kamu melaksanakan niatnya gimana kamu sudah diucapkan semuanya sudah bisa ya karena yang kedua setelah niat sampai melaksanakan apa jam 3 setengah 4 ayo adalah makan sahur mengakhiri makan sahur ini harus sampean laksanakan. Kenapa? Sunnah. Apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila tidak terdekat tidak apa-apa. Di sampean kepingin apa itu amalnya banyak, sampean harus melaksanakan. Yang pertama kamu harus niat, kedua makan sahur. Itu harus sampean lakukan. Ben opo ben awake kuat ketika sampean berpuasa. Pak, ya gak sahur Pak, gimana Pak? Yang penting kamu sampean sudah nih tahun yang diminta Allah adalah 1 bulan. Ini bukan alasannya. Makan sahur, makan. Walaupun sampai lali, sampai tidur, kebacut sampai subuh, kok gak makan sahur? Pak, aku tidak sahur Pak. Aku gak kosong sama salah. Kenapa? Rukun Islam. Ini rukun Islam dipanggil orang Islam. Walaupun sampean ora sahur, walaupun sampean tidak sahur, sampean wajib melaksanakan perintah Allah. Rukun Islam sing nomor 4 itu adalah kewajiban. Nah, jadi tidak boleh. Ini bukan alasan. Benar ini sunnah. Anak-anak, makan sahur itu sunnah. Walaupun sampean mesti bahkan tidak dibangunkan, mesti sampean tidak makan sahur. Berbuka. Ya iki biasanya senangnya hamdan bukan. Hamdan kan sore iki jalan-jalan. Belum apa? Ngaku duit Pak. Ngaku duit Pak. Ya bener ngaku duit. Ini adalah sunnah-sunnah berpuasa. Ketika sudah waktunya maghrib, sudah waktunya berbuka, segeralah sampean mempersiapkan apa? Makan atau minuman yang yang manis. Pak, ini kurma tok Pak. Misal ya dimakan kurma atau minum yang manis, misal es. Tapi jangan banyak-banyak dan cukup 1 gelas, 1,5 gelas. Setelah itu
kita melaksanakan apa? Yo, sholat maghrib. Ketika habis sholat maghrib kita melaksanakan lagi apa? Makan, makan sih. Dan opo? Badannya biar kuat agar bisa nanti melaksanakan puasa lagi. Terus setelah ini hanyalah sing diminta Allah tapi bolak-balik 1 bulan, yaitu kita apa? Mengintrospeksi diri. Ya. Dan sampai tidak menutup diri, sampai rugi. Katanya rugi dunia ora dadi apa di akhirat bakal cilaka. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus bisa mempercayai bahwa rukun Islam kita ada 5, itu semuanya harus kita laksanakan, kecuali yang nomor 5 itu adalah apabila selama sudah mampu untuk berhaji, kita doakan semuanya kita bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran dari ini ada pertanyaan tidak tentang bab puasa? Ya, nanti kita melanjutkan materi selanjutnya, kita praktek, kita mengulas apa yang membatalkan puasa, kita persiapkan buku-bukunya, kita untuk melanjutkan episode itu atau kita lanjutkan minggu yang depan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Robit, untuk materi ini kita akhiri. Semoga materi ini bisa sampean pahami. Kita lanjut untuk praktek yang minggu depan. Ya, dari Pak Robit saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rodin. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pak Rodin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu nopo nanti. Ini wan ini kira tanah dan tangan. Oke, alhamdulillah. Anak-anak sudah ulangan, berarti kita tetap berlanjut untuk hari ini. Pak Rodin, hari ini kita akan pasca kita tadi melakukan observasi, kita melaksanakan pasca observasi, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan ketika pra-observasi dan observasi itu ada umpan balik kepada Bapak dan kepada saya. Ini Pak Rodin, bagaimana kesan dan perasaan Bapak setelah mengajak memberikan pelajaran kepada observasi tadi pada teman ini? Alhamdulillah, setelah Bapak memberikan observasi kepada saya sampaikan kepada anak-anak, itu alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali Pak. Karena apa? Materi yang sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan kurikulum kita ini, anak-anak sangat terpukul. Karena apa? Bisa umpan balik antara anak yang satu dan lain itu bisa dimusyawarahkan. Kalau kita bagikan antara per kelompok. Jadi anak itu kita menyampaikan materi kepada anak, masalah misalnya tentang bab puasa, itu anak-anak sudah merespon bagaimana kan umat Islam itu menjalankan perintah agama itu, dia sudah merespon baik sekali karena materi yang disampaikan itu bisa dimusyawarahkan dengan kelompok antara kan kita membagikan ada 4 kelompok kemarin itu, di mana anak-anak itu sudah sangat dipahami dan mudah dicerna karena apa? Materi itu sangat mendukung untuk kedepannya bagi pendidikan di era ini Pak. Jadi kesannya itu anak-anak sangat senang gitu Pak. Ya sangat senang, dia sangat efisien karena apa? Setiap ada umpan, ada itu anak-anak terlalu memahami. Jadi sangat senang dengan materi yang ini Pak. Sangat sekali. Terus
apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan kemarin? Ya, kalau rencana itu kita kan mendiskusikan harus 100% Pak. Tapi sudah masuk, yaitu saya perkirakan yang paham itu sudah hampir 80%. Karena apa? Anak-anak sekarang itu kita ajak umpan balik, kita ajak diskusi, itu sangat mendukung. Jadi lebih mudah dicerna dan mudah dipahami oleh siswa. Itu materi yang dilaksanakan dengan kurikulum yang berbeda. Itu sangatlah untuk kedepannya kita dukung. Bagaimana kedepannya mudah anak-anak itu apa yang keinginannya atau keinginan belajar itu bisa tercapai. Berikutnya, apakah di dalam observasi tadi hal-hal yang Bapak rasakan, yang terasa memuaskan atau tidak memuaskan, coba ceritakan kepada saya bagaimana sih belajar yang sudah berikan kepada murid-muridnya, apakah memuaskan atau tidak memuaskan, coba ceritakan. Sangat memuaskan Pak, karena apa, anak-anak itu kita ajak umpan balik, kita ajak diskusi, itu sangat mendukung. Untuk kenapa? Karena kita sudah bisa berkomunikasi dengan lancar, anak-anak yang paham dengan materi yang diajarkan. Jadi anak-anak sangat senang sekali dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi hampir anak-anak itu 85% memahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Yang anak itu merasa puas, apa ya? Puas, sangat puas, alhamdulillah. Ya wajar lah, hanya 15% itu wajar. Nah, kan daya pikir anak itu tidak sama Pak. Ada yang 100, ada yang 90, itu wajar. Kan pikiran anak itu tidak sama, antara A sampai Z itu mesti tidak sama. Bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian kompetensi siswa yang sudah anak tadi? Kalau tercapai Pak, ya guru itu ya pengen Pak, semuanya anak itu semuanya ingin tercapai semuanya. Tapi ya kembali kita kembalikan pada anak ini. Karena apa? Daya pikir anak Pak itu tidak sama. Itu tidak sama. Karena anak tadi saya mengatakan A sampai B sampai Z itu tidak sama. Jadi semua itu pasti ada kendala. Tidak semungkin 100% tidak bisa mungkin. Karena apa? Ada kelemahan anak itu mesti ada yang pintar, yang sedang, ada yang kurang itu pasti ada. Iya pasti. Terus mungkin kesulitan anak tadi ketika belajar itu? Kesulitan anak itu Pak, biasanya anak itu tidak memperhatikan tentang jadwal, tidak mengontrol ketika berangkat sekolah. Kita itu sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol anaknya. Karena apa? Anak itu kalau sekarang kita tidak mengawasi Pak. Sekarang itu anak itu belajar Pak, karena apa? Ya sekolah tapi tidak memperhatikan waktu Pak. Terutama waktu belajar. Itu dia tidak terkontrol. Akhirnya apa? Setiap sekolah yang dibawa itu ya buku aja, tapi tidak melihat apakah besok itu pelajaran apa, besok itu ada matematika atau ada bahasa Indonesia atau agama, itu tidak terkontrol Pak. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa mengingatkan. Karena apa? Sekarang itu banyak itu HP Pak, terutama HP itu anak kurang terkontrol. Dari itu kita harus di sekolah kita terus bisa mengontrol anak-anak itu bagaimana ketika belajar. Kita harus bisa memberikan atau reward pada anak itu bagaimana waktu itu bisa tertata sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Itu harus kita kontrol, terutama kita kontrol sekolah. Kita harus bisa bersatu Pak antara dua orang tua, dan begitu kan kita membantu suatu grup di sekolah itu ada grup. Kita harus bisa mengontrol antara guru
dan orang tua itu tanggung jawab. Jadi anak itu tidak ibaratnya tidak lalai dengan kesibukannya atau tugasnya itu belajar. Jadi kesukaannya tuh anak itu jam 2 buku ya kadang dia suka sendiri itu kayak terus menurut panjenengan kesulitan Bapak ketika mengajar tadi apa? Paling sulit Yang paling sulit itu kan kemarin kan musim pandemi Pak. Sebelum ini kan musim pandemi, kita kan hanya daring aja, daring dengan lewat HP. Itu anak kurang terkontrol Pak. Misalnya kan anak ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP. Nah, yang punya HP itu mayoritas anak kan yang anak yang paling pintar biasanya kan dimanfaati atau diberikan sama orang tua. Dan yang lain itu kan maaf ya sebelumnya itu ada yang tidak punya HP. Akhirnya anak yang tidak punya HP itu terlambat Pak belajar. Karena apa? Tidak punya HP dan kedua pulsa ya perlu Pak. Karena apa? Ekonomi di desa itu ya tidak sesuai dengan di kota Pak. Maka dari itu kita harus mengontrol. HP itu untuk belajar ya bisa, untuk bermain juga bisa. Maka dari itu kesulitan anak-anak ketika pandemi itu yang untuk sekarang kan panjenengan ketika mengajar kemarin ya kalau kemarin itu ya soalnya ya itu Pak, anak tidak memperhatikan jadwal itu tidak diperhatikan ya, tepatnya waktunya bahasa Indonesia tidak memperhatikan. Itu kesulitan yang pertama Pak. Itu sangat fatal. Kenapa? Waktunya bahasa Indonesia tidak membawa buku, itu yang sangat fatal. jadi Buku sangat penting. Itu kadang mengaruhi pembelajaran ya mempengaruhi karena apa? Waktu kan sudah tertata Pak. Hari ini jadwalnya apa? Hari ini waktunya apa? Dan itu anak tidak membawa buku, terus gimana kita? Kan sebagian kita menerangkan, sebagian tidak bisa efektif dengan belajar. Akhirnya itu apa? Anak ketinggalan belajar. Gitu. bisa aja Bapak saya sudah tanya hari ini apabila ada kurangnya saya mohon maaf Ya. saja kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sur dan Pak Rutin ya. Sudah melaksanakan kegiatan observasi melalui 3 tahap dari pra, kemudian observasi, kemudian ke pasca itu. Memang program dari FPP diferensiasi itu memang menarik untuk anak. Kemarin putar video enggak? Pak Rutin? Kita video Pak Yeni. Iya. Di kelas itu ada materi tentang agama puasa. Ada puasa. Puasa ya. Iya. Di awalnya kan tidak ada pemutar video loh. Sekarang ada. Iya. Ya bedanya karena itu. Jadi anak itu kan awalnya kan nggak perhatikan bro-bro ada video itu kan anak terus jadi ini pelajaran apa ya kok hanya lagi bukan apa. Dan anak sangat cocok karena apa? Dia tersentuh ingin tahu apa isi dengan materi yang disampaikan. Iya. Jadi kan materinya kan bervariasi dari nonton video, kemudian penjaringan menjelaskan materinya itu kan menarik bagi anak sehingga anak menjadi fokus. Yang kedua, waktu Pak Rodin mengajar itu kan ada alokasi waktu dan waktunya kan harus tepat itu. Iya. Sehingga mau tidak mau, waktunya nggak lama loh ini udah dibarni loh ini ya. Lah anak kan biasanya santai kan menjadi punya tanggung jawab gitu ya. Iya. Sehingga mau tidak mau dari yang biasa santai menjadi ada tanggung jawab lebih baik gitu. Bisa serius Pak. Lebih serius gitu ya. Syukur kalau nanti Pak Rodin kedepannya kayak begitu. Iya. Tapi ya sekolah harus beneran matur sama Pak Sur ini karena Pak Sur kan bendara bos. Dan nanti saya mensuarakan bagaimana bisa diberikan Pak. Nah iya itu masalahnya kan Iya, itu. Iya. Pinter-pinternya Pak Sur apa nisih nang ini.
Syukur nanti kan Pak Sur kan juragan Brambang ini Iya. baru panen loh. Oke Pak. Ngejoki saya deh cek. Gue karena nyusun belakang gitu. Dari waktu itu kan anak kan sangat Pak, sangat mendukung karena kita mengikuti dengan perkembangan zaman. Betul. Kalau kita dengan model yang dulu itu tidak ada praktek, cuma apa itu kita ceramah aja, itu kita sudah balik. Iya. Anak itu balik. Dan kelihatannya syukur nanti kalau tiap kelas itu ada Proyektor. internet. Ya. Nah, internet, penjenengan punya HP, punya laptop, kemudian ini bisa dihubungkan dengan LCD, itu udah anak asik dengan kegiatannya sendiri itu. Jadi penjenengan itu hanya apa bahasanya mau memonitor, kemudian memfasilitasi apa yang diperlukan anak, kemudian menunggui bahasanya apa ya, nguwongi anak gitu ya. Sehingga belajarnya kan menjadi lebih greget. Kok saya mendengar keterangan dari Pak Rosin ini kelihatan bersemangat nih guru-guru, mungkin karena hal baru gitu loh ya. Iya Pak, sangat senang sekali Pak dengan model teknologi ini. Kenapa? Kita bisa mendukung apa itu keinginan anak. Iya. Itu keinginan anak itu bisa, ya ini kan masih SD Pak, kan tingkat dasar. Kalau fondasinya itu dasarnya kuat, maka nanti kita harus mesti kuat Pak. Karena fondasi kita kan di SD, itu kita harus menanamkan baik mungkin. Itu berarti kesimpulannya begini Pak Sur. Pak Sur kan kemarin membuat prakarsa kebersamaan itu dari komite, dari kepala sekolah, dari guru, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat. Ini dihadirkan kemudian Pak Rudin yang sudah mengalami pembelajaran diferensi tadi merasa tertantang. Oh ternyata kalau kelas itu ada LCD-nya, ada laptopnya, ada HP-nya, ada internetnya. Oh, belajar menjadi lebih maju. Apalagi kalau SD mana Karangsemi ini kan menjadi pionirnya desa Karangsemi itu. Ya. Berarti kira-kira desa sing butuhnya apa nanti cakne begitu. Ini tidak ada masalah. Yang penting itu begini Pak Rodin dan Pak Sur. Aset kita itu sebenarnya adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita itu baik, meyakinkan, dan anak-anak itu terbukti hasilnya, itu dana itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena apa? Jerbasi mau gotong royong itu kan tidak berat. Apalagi pokoknya narik pas panen berambang gitu loh, pas panen gitu kan, lebih indah kayak begitu ya. Kemudian memang saya waktu mendampingi Pak Sur juga seperti itu, ada anak yang lupa tidak bawa buku. Itu kan kemarin kan juga kendala. Termasuk tadi Pak Rodin tadi juga mengatakan piye lho wong wis diprogram bocah sampai lali gitu loh. Pelajarannya ini itu malah gawe iki gitu ya Pak ya. Mengalami ya Pak Rodin ya? Mengalami Pak, sangat mengalami. Sering saya mengajar itu sering mengalami. Pak tidak bawa ini. Dan kamu kok tidak memperhatikan jadwal yang sudah tertata Pak? Terus alasannya apa? Lupa Pak. Oh gitu. Nah, itu solusinya sebenarnya begini Pak. Ya, per kelas itu ada namanya WA grup anak dan WA grup orang tua. Sehingga setiap informasi yang ada di sekolahan, di keluarga itu, di masyarakat, itu yang pertama harus tahu adalah gurunya. Dan harus diketahui oleh orang tua dan juga diketahui oleh anak. Sehingga tidak ada kalimat dusta di antara kita. Nah, kalimat itu seringkali kalau ada hambatan itu saya menggunakan ini, grup ini. Sehingga kalau misalnya ada anak nakal, angel diatur, tak video Pak, saya videonya tak kirim ke grupnya orang tua dan anak. Sehingga anak yang nakal sulit dikendalikan itu, begitu melihat ini kan bisa mawas diri, refleksi. Oh ternyata apa yang saya kerjakan itu ternyata tidak benar gitu loh. Sehingga ada perbaikan ke depan. Nah orang tuanya juga begitu. Selama ini kan orang tua juga tidak tahu perkembangan anak di sekolah itu kayak apa. Nah itu ke depan kayak begitu. Itu sudah saya lakukan itu. Dan itu berhasil.
Bahkan anak pada waktu saya mengajar dia tidur. Nah, orang tuanya tak panggil. Kenapa putranya kok tidur? Dia Pak kalau malam itu nggak bisa tidur. Ya kalau tidak bisa gimana? Kegiatannya apa? Dia tuh ngutik-ngutik ini mesin sepeda motor. Nah, berarti ke depan putra penjenengan itu harus penjenengan lengkapi dengan ini apa ya perlengkapan bengkel dan ilmunya bengkel. Terus anak ke depan ini mestinya dia senang dengan ini. Oh gitu ya Pak ya, mungkin kalau gitu saya usahakan. Akhirnya kan apa yang dikatakan oleh Pak Rudi itu betul. Tidak semua anak itu kepandaiannya sama, tapi keahliannya juga berbeda-beda. Dan itulah yang kita harus menemukan. Nah kita kan diminta untuk membangun kemampuan anak, kemudian untuk mengembangkan, kemudian orang tua tahu, sehingga keberhasilan ke depan itu pendidikan itu tidak hanya ahli omong toh, ahli mikir, ahli matematika dan lain-lain, tapi juga ahli agama, ahli mesin, ahli bangunan rumah dan lain-lain. Kemudian ada juga ada anak putri kalau diajar itu nggak teknik, tapi gawe pola ini, desain baju. Wow ini berarti kamu itu besok bakatnya jadi perancang model ini. Oh gitu ya Pak, iya. Nah mulai dari sekarang kamu gawe perancang model, buatan hak paten. Kemudian syukur kalau ini kamu undang ke YouTube. Nah ini bisa menghasilkan keuangan. Asal yang berminat itu membuka ini kan pemasukanmu tambah. Oh begitu ya Pak? Iya, caranya bekerja itu tidak selalu harus keluar rumah. Di dalam rumah itu duit teko dhewe. Nah, sehingga orang lain itu kalau salah berpikir, wow, ini kok percaya sugih tapi tahu yang begitu boleh kesugihan ini. Padahal kan sekarang kan tidak perlu begitu. Uang datang sendiri dengan kemampuan kita di dunia maya Pak ya. Jadi ini yang bisa saya lihat, kemudian muncul tadi ada serundingan jadi anak yang punya HP lebih cerdas Pak ya. Tapi raganya ya oke, karena ada paketannya itu ya. Sedang anak yang tidak punya HP kurang karena ya itu yang dicari informasinya lebih luas anak yang punya HP. Ya di kemudian hari ya orang tua sekarang ini kan zamannya memang zamannya HP ini Pak ya. Jangankan kok anak sekolah Pak, tukang becak itu sekarang itu punya HP. Tidak hanya tukang becak, bakul letek itu juga sekarang punya HP juga. Petani itu kalau ke sawah itu nggak begitu. Dan sekarang itu orang-orang Indonesia ini lebih patuh pada HP daripada orang tua. Dipanggil dengan orang tuanya dan saya semua yo. Tapi kalau HP-nya bunyi kan langsung dipegang gitu ya. Bangun tidur itu tidak bekerja tapi buka HP sih. Apa berita nih? Nah, berarti ke depan itu memang HP itu tidak bisa menjadi barang yang mewah, tapi menjadi kebutuhan sehari-hari. Kalau dulu kebutuhan pokok itu adalah makan, sekarang kebutuhan pokok itu adalah HP dan paketan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rodin dan Tur yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Sungguh menyenangkan. Baru satu saja yang diamati oleh Pak Suraja kayak begini nih hasilnya. Apalagi kalau semua sekolahan ini repot malah AB ya. Lo malah maju loh Pak, malah maju semua. Sehingga kalau ada guru yang masakul itu dominan itu malah bahaya. Malah sekarang itu yang zaman baru itu adalah melek dunia media sosial gitu Pak ya. Melek IT. Terima kasih program hari ini sudah berjalan dengan sukses. Pak Rodin dan Mas Dut sudah melaksanakan baik dan kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Demikian Pak Rodin, Mas, ini semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.